Baiklah, untuk uji yang kedua ini, di sini saya akan menguji uji T independen, di mana uji T ini yaitu dengan judul skripsi yang saya ambil yaitu pengaruh penerapan model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di kelas 11 fase F di SMA Negeri 7 Padang. Nah, untuk tahun penelitiannya yaitu pada tahun 2023 dengan nama penelitinya yaitu Zalika Hamidah dan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, untuk uji yang digunakan oleh peneliti ini yaitu menggunakan uji T independen. Nah, baiklah selanjutnya yaitu sebelum kita masuk ke untuk hipotesis dari peneliti ini yaitu untuk HA-nya terdapat pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di kelas 11 fase F SMA Negeri 7 Padang. Dan untuk HO-nya yaitu tidak terdapat pengaruh model based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di kelas 11 fase F SMA Negeri 7 Padang. Nah, baiklah kita langsung saja ke ujinya. Sebelum kita ke datanya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu uji T independen. Jadi, uji T independen ini yaitu merupakan uji beda dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, uji independen ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, uji independen sampel t-test ini termasuk ke dalam statistik parametrik yang artinya asumsi normalitas data tersebut wajib terpenuhi. Dengan kata lain, harus diberdistribusi secara normal. Nah, langsung saja kita ke datanya. Ini yaitu terdapat kelas X. Ini kita kelompokkan. Lalu di sini kita menjadi bagi dua kelompok, yaitu ada kelas kelompok eksperimen, itu yaitu kelompok satu, dan ini kelompok duanya yaitu kelas kontrol. Ini nilainya. Nah, ini kelompoknya, ada kelompok satu dan kelompok dua, dan ini nilai dari hasil pemecahan masalah matematis siswa tersebut, dan itu ada kelas kontrol dan kelas eksperimennya. Langsung saja kita copy eh, hasil data ini ke SPSS. Nah, untuk variabel pertama ini kita beri nama kelompok, dan variabel kedua ini kita beri nama nilai. Nah, untuk desimalnya karena kelompok ini kita ubah jadi 0 dan untuk nilai ini kita ubah menjadi 1. Apa 1? Karena terdapat salah satu sampel yang ada satu ada angka di belakang koma. Nah, selanjutnya itu untuk value-nya yang ini kita ubah untuk value value 1 yaitu kita labeli dengan eksperimen. Lalu value kedua kita labeli dengan class control. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita input datanya, selanjutnya kita bisa melakukan analisis uji normalitas terlebih dahulu.
yaitu dengan cara kita bisa klik analyze, lalu kita klik descriptive test, lalu kita klik explore. Nah, untuk kelompok kita masukkan ke faktor list. Untuk nilainya kita masukkan ke dependent list. Kita klik plot, lalu kita klik normality plot with test, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Sini sudah kita dapatkan hasil dari uji normalitasnya. Sebelum kita interpretasi uji normalitas ini, langkah baiknya kita harus mengetahui kriteria dari uji normalitas ini, yaitu jika nilai signifikasinya atau nilai p-value-nya kurang dari 0,05, eh, maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Nah, dan jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tersebut berdistribusi normal. Nah, bisa kita lihat pada hasil normalitas tersebut itu kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov di mana hasil uh, signya yaitu 0,200, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa uji normalitas data pada kelompok eksperimen ini sudah normal. Lalu untuk kelas kontrol itu sama, untuk hasilnya yaitu 0,200, di mana nilai tersebut juga lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan eh, bahwa kelas kontrol ini juga mengalami distribusi data yang secara normal. Nah, selanjutnya yang berarti kedua kedua kelompok eksperimen dan kelas kontrol ini juga eh, berarti kedua kelompok ini itu diasumsikan datanya tersebut normal. Itu datanya sudah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya uji normalitas sudah terpenuhi, selanjutnya kita melakukan uji independent sample t-test. Mana caranya? Caranya yaitu analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita klik independent sample t-test. Nah, kita masukkan variabel kelompoknya itu ke dalam grouping variabel. Lalu kita klik define group, kita klik grup 1 dan grup 2 karena kelompoknya di sini cuma 2 dan kita klik continue. Lalu untuk nilai kita masukkan ke tes variabel. Nah, lalu kita klik OK. Sebelum kita melakukan interpretasi dari uji output ini, langkah baiknya kita harus mengetahui kriteria pengujian dari uji independen sampel t-test ini. Jadi, jika nilai signifikasi totalnya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai signifikasi totalnya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa kita lihat pada output uji independen sampel t-test ini, nilai signifikasinya yaitu nih, ini nilai signifikasi totalnya itu yaitu 0,000. Nah, di mana pada nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai tes media problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah kritis antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol.
Nah, berdasarkan hipotesis tadi, berarti uji T independen pada skripsi ini yaitu HA-nya diterima dan HO-nya ditolak, di mana di mana terdapat pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di kelas 11 fase F SMA Negeri 7 Padang.